Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di markas pinjol teman-teman ya. Oke, buat teman-teman dimanapun kalian berada ya, semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu dilancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan berbagi lagi ya tentang gagal bayar atau telat bayar ya, sekitar 2 minggu di aplikasi modal nasional. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di aplikasi modal nasional yang hanya keterlambatan 15 hari teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar ya di aplikasi modal nasional, kalian simak terus video ini karena di sini saya akan menjelaskan ya resiko ya, atau kalau telat bayar di aplikasi modal nasional ini ya. Karena pertanyaan dari teman-teman banyak juga ya, Bang, modal nasional apakah ada DC-nya ya, Bang, modal nasional apakah sebar data? Nah, itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman penonton di channel saya, teman-teman ya. Jadi di sini saya sedikit ingin menjelaskan ya buat kalian, agar kalian yang saat ini telat bayar di aplikasi modal nasional ini tidak terlalu takut lah ya, atau panik seperti itu. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di sini saya akan buka aplikasi modal nasional atau Monas ya. Oke, nah ini aplikasi modal nasional teman-teman ya. Oke, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak ya. Hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar. Namun di sini saya cuman berbagi ya seperti apa kalau kita telat bayar di aplikasi Monas atau modal nasional ini. Oke, langsung saja di sini saya buka tagihan ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, tagihan 2 juta sekian-sekian ya. Jadi 2 juta teman-teman ya. Jumlah terlambat 15 hari. Jadi sudah terlambat 15 hari ya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang ada yang telat bayar 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari ya. Mungkin teman-teman itu yang sering bertanya itu panik dan ketakutan ya. Karena apa? Karena cara-cara penagihan dari pinjaman online, cara penerorannya itu loh bikin kita panik atau bikin kita ketar-ketir seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan, misalkan kalian ya, misalkan teman-teman yang di luar sana yang saat ini terjerat di aplikasi Monas ini ya. Yang pertama-tama, seperti biasa kalau kita telat bayar ya, masih belum telat saja kita sudah di WA atau di telepon seperti itu ya. Apalagi sudah telat ya, pastinya kondar kalian akan dihubungi ya. Karena teman-teman ya banyak yang komentar, Bang, apakah kondar akan dihubungi ya, atau telat berapa hari kondar akan dihubungi. Jadi untuk kondar itu dipastikan dihubungi, tapi untuk telat 1 hari atau 2 hari atau 4 hari itu belum pasti. Biasanya masih belum telat ya bisa juga dihubungi, karena kondar itu kayak jaminan lah seperti itu. Misalkan kalian telat pastinya dihubungi ya. Nah kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga ya keterlambatan ya. Nah di sini tanggal jatuh tempo 26/11/2022 ya. Kemudian denda, jadi dendanya itu sudah mencapai 500 teman-teman. Jadi untuk 15 hari ini untuk pinjaman 2.086.000 ini keterlambatan 15 hari ya, itu bunganya 500 ya. Jadi sekitar 500 teman-teman. Jadi banyak juga dari teman-teman ya yang yang sudah tidak mampu bayar ya. Karena apa? Karena bunganya sangat besar sih. Jadi untuk bunga pinjaman online ini memang sangat besar teman-teman ya. Kenapa kok sangat besar? Karena kita meminjam di aplikasi ini tidak ada jaminan, misalkan kayak barang atau apa ya. Tidak ada jaminan, cuman kita jaminan KTP saja. Makanya pinjaman online ya sangat besar lah ya. Lumayan besar untuk bunganya seperti itu. Karena apa? Karena ya kita tidak menjaminkan apa-apa, cuman modal KTP saja dan nomor rekening kan ya. Jadi untuk bunga itu wajar lah ya, maksudnya wajar besar seperti itu. Jadi
banyak teman-teman kalau memang tidak butuh biasanya nggak ada yang pinjam karena bunganya sangat mencekik kan, seperti itu ya. Tapi kalau kita saat kita butuh ya terpaksa kan seperti itu, akhirnya kita pinjam, kita lunasi, kemudian kita pinjam lagi, akhirnya banyak yang gagal bayar atau telat bayar seperti itu. Oke, kemudian lanjut teman-teman ya, untuk keterlambatan di pinjaman online modal nasional ini, yang pertama pastinya kita akan di WA, di telepon ya, itu sudah biasa. Dan kemudian misalkan kalian sudah telat 3 hari ya, atau 4 hari atau 5 hari lah, atau 1 minggu, itu biasanya sudah beda cara penagihannya ya, dengan cara-cara teror ya. Terornya itu seperti ya, jikalau Anda tidak bayar hari ini ya, data Anda ini bermasalah ya, atau ya beda-beda lah cara penagihannya. Biasanya data Anda ini sudah bermasalah, kalau Anda tidak lunasi, tim kolektor akan datang ke tempat kerja ataupun ke rumah. Itu seperti itu biasanya cara penagihannya. Jadi untuk teman-teman yang gagal bayar itu beda ya teman-teman, maksudnya beda itu dari penagihnya itu beda-beda, cara-caranya itu beda ya. Ya, jadi untuk teman-teman tidak usah panik, itu sudah biasa ya. Misalkan kalian telat bayar di pinjaman online itu ya, resikonya akan diteror di WA ya. Tapi untuk DC modal nasional ini teman-teman ya, untuk pengalaman saya ya, karena kami dapat informasi juga dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya itu ya, tidak ada sih ya untuk Monas ini, karena kemarin saya sudah berbagi juga tentang aplikasi modal nasional ini yang sudah keterlambatan, ada yang 1 tahun ya, ada yang 6 bulan, ada yang hampir 1 tahun. Itu aman-aman aja sih ya, meskipun daerah Jabotabek ataupun daerah Jawa Timur ya, Jawa Tengah itu aman ya. Jadi buat teman-teman, biasanya ada yang di luar Jawa itu bertanya, "Bang, apakah di daerah saya itu ada DC lapangannya?" Jadi untuk aplikasi modal nasional ini sejauh ini sampai detik ini masih belum ada DC lapangannya ya, untuk aplikasi Monas atau modal nasional ini ya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman tidak usah panik lah, misalkan kalian masih belum mampu ya, misalkan kalian masih belum ada dana untuk pelunasan, kalian tidak usah panik. "Bang, saya sudah dapat WA seperti ini, bahwasanya besok tim kolektor mau datang." Itu tidak bakalan ya. Itu hanya cara penagihan dari pihak modal nasional aja ya, seperti itu. Jadi misalkan kalian memang tidak ada dana, kalian tidak usah panik, terlalu panik atau ketakutan. Memang resikonya akan di WA, di telepon ya, bahkan biasanya bikin kita berisik. Itulah resikonya. Makanya saya sering bilang ya buat teman-teman, misalkan kalian telat bayar, misalkan kalian mampu, kalian respon dengan baik. Kenapa saya bilang respon? Karena misalkan teman-teman selalu merespon, itu tidak bakalan semakin diteror ya. Karena apa? Karena kalian tidak takut ya. Kalau teman-teman nggak respon itu biasanya dianggap takut atau panik. Makanya dari pihak Monas atau modal nasional itu biasanya selalu meneror karena kalian tak pernah balas WA atau telepon ya, atau chat seperti itu, jarang balas. Nah, akhirnya dari pihak aplikasi menganggap kalian sudah kepanikan atau ketakutan. Makanya banyak teman-teman yang sering diteror. Kalau dari saya, misalkan tidak ada dana ya bilang aja tidak ada dana. Misalkan tim kolektor mau datang ke rumah, biasanya kan ada WA seperti itu, silakan Pak, saya tunggu. Itu bahkan tidak ada balas, bahkan saya yang sering telepon, bahkan WA saya yang sering WA, "Gimana Pak, jadi nggak ke rumah?" Bahkan saya balas seperti itu. Besoknya nggak ada balas lagi, saya balas lagi, "Gimana Pak, jadi nggak ke rumah?" Nggak ada balas, nggak ada WA lagi sampai detik ini ya. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian berani membalas ya, itu dari pihak aplikasi biasanya tidak akan berisik ya. Kemudian lanjut ke apa ya, sebar data ya. Jadi untuk penyebaran data di pinjaman online sebenarnya tergantung kalian sih, sama aja sih, tergantung kalian, tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya. Misalkan kalian ketakutan, bisa terjadi akan ada menghubungi di luar kondar. Misalkan kalian lebih berani, dari pihak aplikasi tidak akan ada menghubungi di luar kondar seperti itu.
Memang kalau kita balas WA atau telepon dari pihak aplikasi tidak mau tahu alasan apapun, memang ya ngeyel lah seperti itu. Tapi setidaknya kalian harus balas agar apa? Agar tidak berisik lah dari penagih dari pihak aplikasi tersebut ya. Bahkan biasanya kalau kalian tidak pernah balas, biasanya nomor itu tiap hari itu bisa sampai 10 bahkan 5 nomor yang berbeda yang masuk seperti itu. Kalau misalkan kalian selalu merespon ya itu biasanya cuma 1 atau 2 nomor saja ya, seperti itu. Misalkan teman-teman ada, nggak usah direspon ya, itu terserah kalian, karena banyak teman-teman yang ketakutan, takut disebar data atau menghubungi di luar Kondar. Kalau dari saya, untuk penyebaran data ataupun menghubungi di luar Kondar itu misalkan ada WA kalian respon dengan baik, itu tidak bakalan ada. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman nggak respon, itu bisa terjadi akan menghubungi di luar Kondar karena kalian sudah dianggap tidak ada etikat baik ya, sudah kabur, sudah lari karena kalian sudah tidak balas kan. Kalau kalian misalkan ada WA kalian selalu respon dengan baik, itu tidak bakalan ada penyebaran data ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk penelpon ke tempat kerja ataupun kantor seperti itu ya, misalkan teman-teman tidak mencantumkan nomor perusahaan kalian atau nomor di mana tempat kalian bekerja, itu tidak mencantumkan, dari pihak aplikasi tidak bakalan menelpon ke perusahaan kalian ya. Misalkan kalian tidak mencantumkan, misalkan kalian mencantumkan, itu dipastikan akan dihubungi ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa komentar ya, atau kalian bisa WA saya seperti itu teman-teman ya. Jadi channel ini channel berbagi ya teman-teman, berbagi tentang gagal bayar pinjaman online ya. Karena banyak teman-teman kita di luar sana yang saat ini terjerat di pinjaman online yang ya kepanikan, ketakutan, sampai ada yang stres karena di WA, di teror seperti itu. Ya saran saya hadapilah ya, nggak usah takut ya. Memang resikonya seperti itu hanya WA saja dan telepon aja, nggak ada nggak ada efeknya lah seperti itu ya, nggak ada resikonya, cuman resikonya itu mungkin BI checking itu aja. Untuk DC aman ya, seperti itu. Misalkan kalian takut disebar data, kalian respon aja dengan baik, itu tidak bakalan ada untuk penyebaran data seperti itu ke kontak-kontak kita. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.